Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio Doko dari Teleelektro dengan NIM 092023 090444. Saya hari ini akan menjelaskan mengenai kapasitansi dalam rangkaian listrik 2. Oke, untuk pokok-pokok yang akan dipelajari nanti yaitu pertama, pendahuluan dan konsep kapasitansi. Yang kedua, jenis-jenis kapasitor. Yang ketiga, perbedaan kapasitansi dengan indukansi dan resistansi. Yang keempat, rumus kapasitansi. Dan yang kelima, contoh soal dan penyelesaiannya. Oke, yang pertama, apa itu kapasitansi? Kapasitansi merupakan kemampuan sebuah benda untuk menyimpan atau menahan energi yang berupa muatan listrik. Salah satu contohnya yang secara umum biasanya itu kita lihat itu baterai. Itu. Nah, konsep kapasitansi. Kapasitansi atau C kolom diukur dalam satuan farad. Nah, C itu merupakan pengukuran kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Nah, kapasitor itu terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Nah, seperti ini contohnya untuk simbolnya. Simbolnya itu seperti ini digambarkan ini. Lanjut. Nah, pentingnya kapasitansi digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti filter sinyal, pengiriman energi, dan sirkuit AC. Nah, salah satu contohnya mungkin untuk filter sinyal ya. Kita lihat dulu ini. Ini contoh ada baterai, lalu ada motor yang bergerak. Nah, ini ada push button, dia menekan, nanti akan motor berjalan. Nah, tapi jika sinyalnya tidak teratur atau terjadi naik turun, dia akan berputarnya itu seperti kaku. Nah, tapi kalau misalkan ditambahkan kapasitor, dia akan lebih smooth mutarnya. Dan misalkan terjadi bouncing atau sinyalnya tidak stabil, dia masih tetap berputar. Itu. Lanjut. Untuk contoh kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh kapasitor yang digunakan ya. Kapasitor itu pada kipas angin, power supply, kamera flash. Nah, mungkin kipas angin biasanya umum kita lihat seperti ini. Nah, misalkan kapasitornya tidak berfungsi, dia akan berdampak seperti ini. Berputarnya pelan, dibantu dengan tangan baru berputar dan berbingung. Nah, misalkan kita tadi menggunakan kapasitor, dia akan berputarnya itu lebih cepat atau dan juga lebih smooth nantinya. Dan tidak perlu dibantu dengan tangan atau manual berputarnya karena dia menyimpan energi listrik, muatan listrik. Jadi setelah kita mau menyalakan kipas angin, dia akan langsung berputar dan lebih smooth putarannya, lebih halus. Seperti itu. Lalu ada jenis-jenis kapasitor. Nah, yang pertama itu kapasitor biasa non polaritas. Yang kedua kapasitor elektrolit atau memiliki polaritas. Yang ketiga ada kapasitor variabel. Nah, ini biasanya kita lihat itu kapasitor biasa atau non polaritas. Dia itu tidak punya arah atau dia tidak perlu dibuat plus minusnya atau tidak perlu searah plus dan minus. Dia bebas sebenarnya, tapi yang penting punya muatan. Lalu yang elektrolit dia itu perlu searah atau harus mempunyai arah, dia plus ke minus gitu. Yang ketiga kapasitor variabel. Nah, variabel itu bisa diputar atau misalnya bisa ditentukan berapa kapasitansinya nantinya, muatannya harus berapa, bisa diatur. Itu. Selanjutnya untuk perbedaan kapasitansi dengan indukansi dan resistansi. Nah, untuk fungsinya, perbedaan fungsinya. Yang pertama itu jika kapasitansi itu menyimpan energi listrik dalam medan listrik. Kalau yang indukansi, dia menyimpan energi dalam medan magnet. Nah, jika resistansi, dia itu menghambat aliran arus. Fungsinya seperti itu. Lalu untuk satuannya kapasitansi itu satuannya farad. Lalu indukansi itu satuannya Henry. Resistansi satuannya ohm. Nah, untuk komponennya kapasitansi ya kapasitor. Lalu indukansi itu kumparan atau coil. Yang ketiga resistansi itu resistor. Nah, seperti itu untuk komponennya. Untuk fase tegangan versus arus atau misalkan biasanya tuh kalau misalkan di tegangan itu berapa, di sini berapa, arusnya tertinggal atau enggak. Nah, kalau untuk kapasitansi tegangan tertinggal 90 dari arus.
Nah, jadi arus duluan dia baru mempunyai sinyalnya, lalu muncul baru tegangannya. Nah, kalau tegangan dulu ini induktansi. Induktansi itu tegangan dulu, baru nanti akan muncul arusnya. Nah, sedangkan resistansi dia searah, jadi sefase. Seperti itu. Untuk rumus reaktansi, nah reaktansi nanti gunanya untuk di impedansi. Nah, untuk kapasitansi, rumusnya itu reaktansinya XC sama dengan 1 per omega C kolom muatannya. Nah, sama dengan juga 1 per 2 pi kali frekuensinya kali C. Nah, sedangkan kalau induktansi XL itu sama dengan omega kali L. Nah, sama dengan juga 2 pi kali frekuensinya kali L. Nah, untuk resistansi yaitu seperti yang umum sudah belajar mungkin di SMA juga, R itu sama dengan P per I. Nah, itu untuk rumus-rumus dasarnya resistansi. Selanjutnya rumus kapasitansi. Nah, ini rumus dasarnya itu yaitu Q. Q itu muatan listrik. Nah, nilainya itu satuannya itu kolom. Nah, sama dengan C kali V atau kapasitansi kali voltasenya, tegangannya. Lalu untuk rumus kapasitansi kapasitor plat sejajar. Nah, ini biasanya tuh plat sejajar itu punya muatan punya medium. Nah, ini perlu ada rumus tertentu. Nah, C itu sama dengan epsilon kali A per D. Epsilon itu biasanya kan kita gunakan epsilon itu udara. Nah, tapi juga bisa tergantung medium yang dipakai nanti. Jadi permitivitas medium tergantung medium yang dipakai. Lalu A itu luas plat kapasitor atau plat permukaannya. Lalu D itu jarak antar platnya itu. Itu. Lanjut. Nah, dalam rangkaian listrik rumus kapasitornya ada dua. Yang pertama itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian seri dia itu kebalikannya misalkan kita dari resistor. Jadi kalau misalnya seri biasanya resistor itu ditambahkan, ini diseper 1 per. Nah, ini contohnya ini. Jadi misalkan dia di seri C1 C2 C3. Nah, dia itu di 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 dan seterusnya, tergantung rangkaian tersebut. Nah, untuk voltasenya atau tegangannya dia ditambahkan juga. Jadi tegangan di C1 tambahkan di C2 tambahkan di C3. Lalu untuk muatannya atau Q-nya itu sama dengan semuanya, sama. Di C1 sama dengan C2 sama dengan C3. Lalu untuk rangkaian paralel bentuknya seperti ini, bercabang. Nah, T total itu sama dengan C1 plus C2 plus C3. Jadi ditambahkan ini. Lalu untuk V-nya atau tegangannya semua sama di semua cabang. Nah, untuk Q-nya itu dia ditambahkan. Jadi nilainya yang di Q1, Q2 dan Q3 itu ditambahkan baru C total. Itu. Selanjutnya kita akan langsung membahas contoh soal dan pembahasan 1. Nah, ini terdapat sebuah kapasitor yang dipasang pada tegangan 220 volt. Bila muatan yang tersimpan 110 mikrocoulomb, tentukan kapasitas kapasitornya. Nah, kapasitornya itu tadi sebelumnya ini. Jadi kita harus lihat kapasitansinya. Tadi nanti akan diubah C sama dengan Q per V. Gitu. Nah, ini ketahui V-nya sekian 220 volt, Q-nya sama dengan 110 mikrocoulomb. Ditanyakan C-nya, pembahasannya seperti ini. Nah, gunakan kesamaan berikut. Nah, ini tadi kalau misalnya tadi kan kita sebutkan rumus dasarnya Q sama dengan C kali V. Nah, karena dibalik, jadi V-nya itu kita nyari C-nya, maka dibagi voltase. Q-nya dibagi voltase, yang sisi kiri tadi juga dibagi voltase, habis. Nah, tinggal ini C sama dengan Q per V. Nah, tadi nilainya Q berapa? 110 mikrocoulomb per 220. Nah, hasilnya akan menghasilkan 0,5 mikrofarad. Nah, karena mikro tadi sama-sama mikro, nah tinggal diubah jadi 10 pangkat minus 6 jadi farad nantinya.
Jadi 0,5 kali 10 watt minus 6 farad, atau misalnya itu sederhananya seperti ini, mikrofarad. Oke, selanjutnya contoh soal dan pembahasan 5 buah kapasitor memiliki kapasitas yang sama, yaitu 3 mikrofarad. Jika kelimanya disusun secara paralel lalu dihubungkan dengan beda potensial 4 volt, berapa besarnya muatan listrik yang tersimpan di dalamnya? Nah, untuk gambarnya seperti ini, disusun secara bercabang atau paralel, C1, C2, C3. Nah, kita diketahuinya tadi C1 sama dengan C2 sama dengan C3 dan seterusnya sampai C5, yaitu sama dengan 3 mikrofarad. Nah, untuk voltasenya 4 volt, ditanya berapa Q-nya atau muatan listriknya. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus mencari rangkaian pengganti total dengan susunan paralel tersebut diganti seperti berikut. Nah, jadi dia disatukan. Nah, untuk rangkaian penggantinya di paralel, maka ditambahkan C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 tambah C5. Nah, sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15 mikrofarad. Nah, lalu menentukan jumlah muatan. Tadi kalau saya menentukan jumlah muatan, berarti Q sama dengan C kali V. Nah, seperti ini rumusnya. Q sama dengan C kali V. V tadi 4 volt, lalu C-nya untuk yang tadi ditentukan, C totalnya 15 mikrofarad. Nah, hasilnya 60 mikrokolom. Jadi, besar muatannya adalah 60 mikrokolom pada rangkaian tersebut. Nah, selanjutnya contoh soal pembahasannya ketiga. Terdapat 3 buah kapasitor dihubungkan secara seri paralel dengan nilai T1 sama dengan C3 sama dengan 100 mikrofarad dan C2 sama dengan 5 mikrofarad. Berapakah farad nilai kapasitas penggantinya? Nah, kita tahu dulu C1 sama dengan 100 mikrofarad dan C2 sama dengan 50 mikrofarad. C3-nya sama dengan C1, 100 mikrofarad. Nah, ditanya C totalnya berapa? Pertama, kita harus cari rangkaian seri dulu. Jadi yang diserikan tadi C1 dan C2 secara gambar ini. Nah, untuk seri berarti diseper 1 per C1 tambah 1 per C2 sama dengan 1 per 100, masukkan angkanya, tambah 1 per 50, disamakan penyebutnya jadi 1 plus 2 per 100 mikrofarad. Nah, total jadi 3 per 100 mikrofarad. Lalu C serinya itu dibalik, dikali silang, jadi 100 per 3. Nah, jadi ketemu CS atau C serinya itu 33,3 mikrofarad. Selanjutnya untuk menghitung CT atau rangkaian pengganti total, dia itu karena udah diserikan tadi, dia udah jadi satu kesatuan, lalu digabungkan jadi total atau di paralel. Nah, untuk paralel ditambahkan, jadi C seri tadi ditambahkan C3 tadi nilainya 100 sama dengan 33,3 mikrofarad plus 100 mikrofarad. Nah, jadi totalnya 133,3 mikrofarad C penggantinya, jadi total. Nah, bisa juga disamakan 1,33 kali 10 pangkat 4 farad. Jadi mikronya dihilangkan. Nah, jadi rangkaian pengganti CT itu C totalnya 1,33 kali 10 pangkat minus 4 farad. Oke. Untuk pembahasan kali ini tentang kapasitansi sekian dan terima kasih. Semoga memberikan manfaat.